Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan urusan kita. Cuma kembali dengan saya Indra Kurniawan dalam rangka satu majelis. Insya Allah pada episode kali ini kita akan mencoba menggali informasi dari salah satu santri SMBT Bedusalam Prambanan. Apa kabar? Baik. Dengan siapa ini? Daeng Ricky Farizal. Daeng Ricky Farizal. Iya. Daeng itu dari mana ini? Dari Natuna, Pak. Natuna itu di mana itu? Natuna tuh di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Masya Allah, jauh-jauh dari Riau ke Prambanan, Yogyakarta. Gimana perasaannya di pesantren Bedusalam, Rasanya Mas Daeng? Seru-seru gimana ya? Daeng, apa namanya? Pertama kali mondok di Bedusalam, apa yang Mas Daeng rasakan? Rasanya tuh antara senang dan juga sedih. Sedih, antara senang dan sedih. Tapi ya, sekarang udah senang terus ya? Ya. Apalagi sudah mau lulus. Sekarang SMP kelas 3 ya? Ya. Kelas 9 apa ini? 9C. 9C, Masya Allah. Nah, boleh tanya-tanya Mas Daeng? Ya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, ini ada santri SMBT Bedusalam dari Riau. Ya, sekarang sudah kelas 9. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Mas Daeng ini dari Riau, ya, jauh-jauh dari seberang ya, dan menimba ilmu di pondok pesantren modern Bedusalam Prambanan. Ya, jadi Mas Daeng ada pertanyaan nih. Ya. Siapa yang pertama kali meminta Mas Daeng mondok di sini, atau memang keinginan sendiri? Dulu tuh waktu SD tuh ada temen ngajak ya buat mondok di sini. Dan dulu temennya itu sudah di sini? Temennya juga ikut ke sini. Habis itu keterima buat masuk sini. Masuk sini. Dan temennya juga ke sini? Iya. Sekarang keluar malah. Masa tahu Mas Daeng ternyata istiqomah ya? Iya. Masya Allah, jadi yang ngajak malah keluar, tetapi Mas Daeng malah istiqomah di sini. Masya Allah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, tentunya sebelum di pondok ini, apa namanya, sudah menentukan sekolah lain. Apa alasannya bisa jatuh pilihan Mas Daeng di pesantren Bedusalam ini? Tempatnya tuh sesuai dari di brosurnya. Tempatnya di brosurnya strategis kan, jauh dari kebisingan di luar gitu. Jadi tempatnya memang sesuai dengan apa yang ada di brosur. Apa sebelumnya juga nonton di YouTube? Sebelumnya belum pernah tahu. Belum tahu di YouTube, tapi dari teman itu betul nyaman, jauh dari kebisingan, asri, apalagi pinggir sawah ya. Ya. Masya Allah ya. Kemudian tentunya kan dari dia ke sini jauh ya. Siapa yang mengantar Mas Daeng ke sini? Apa memang sendirian atau satu keluarga di Poro ngantar Mas Daeng untuk menimba ilmu di pondok pesantren Bedusalam ini? Di sini saya bersama ibu sama 2 adik saya. Mbahnya nggak ikut? Enggak. Biasanya kalau ada santri yang mau mondok pertama kali masuk itu seperti pindahan, itu diajak sampai simbah-simbahnya. Tapi Mas Daeng bersama orang-tuanya. Gimana rasanya berpisah dengan orang tua, sementara orang tuanya jauh antara Riau dan Jogja? Berapa jam berjalan naik pesawat? Sekitar paling setengah hari. Tapi perasaannya gimana pertama kali berpisah gitu? Ya sedih, tapi mencoba untuk nggak nangis. Mencoba untuk tabah gitu. Ya. Gimana namanya? Kan dulu apa serba dekat, kemudian dengan kondisi yang sudah berubah, bagaimana perasaannya atau menyikapi perubahan itu Mas, ketika kondisi di rumah dan pesantren itu berbeda? Rasanya jadi lebih jarang ketemu orang tua, jarang komunikasi. Jarang komunikasi, tapi gampang dong sekarang ya. Nah, ketika Mas
Daeng mondok di sini, pernah dengar nggak harapan orang tua ketika Mas Daeng ini, benar ya panggilnya Daeng ya? Ya. Nah, apa harapan orang tua Mas Daeng ketika Mas Daeng mau menentukan pilihan untuk mondok di Baitul Salam ini? Apa harapan yang diinginkan oleh kedua orang tua Mas Daeng ini? Harapannya pengen saya itu menjadi anak yang punya masa depan yang cerah. Iya. Bisa bikin orang tua bangga, keluarga bangga gitu. Nah, sampai hari ini apa yang menurut Mas Daeng orang tua bangga dengan mondok di sini? Ikut banyak event. Oh, banyak event di apa itu salah itu banyak kegiatan ya? Ya. Membuat orang tuanya bangga. Terus sampai hari ini Mas Daeng hafalannya berapa? Sekitar 7 juz. Masya Allah. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, terutama ayah bunda, bapak ibu dimanapun anda berada, Mas Daeng ini ternyata sudah 7 juz. Mas Daeng ikut tahasus? Enggak. Masya Allah. Ternyata ya tidak ikut tahasus pun hafalannya sudah banyak. Itu tentu membuat bangga sekali kedua orang tua. Ya. Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya banyak hafalan Al-Qur'annya, 7 juz ya. Ya. Masya Allah, padahal tidak ikut tahasus ya. Bagaimana mengaturnya Mas? Itu kok bisa dengan jadwal yang padat, bukan ikut program khusus, tapi hafalan sudah 7 juz. Apa yang Mas Daeng lakukan sehingga bisa menghafal banyak Al-Quran? Kalau sebelum sholat gitu, ada waktu luang, iya, tetap istiqomah. Itu kalau udah waktunya nyetor, langsung nyetor, nambah lagi. Berarti memang gitu. Berarti memang memanfaatkan waktu yang kosong untuk menghafal ya? Ya. Padahal tidak ikut kelas tahusus, tapi hafalnya banyak. Berarti Mas Daeng begitu memanfaatkan waktu luang, apalagi jeda antara adzan dan iqomah ya, untuk menghafal ya, luar biasa. Ternyata Mas Daeng salah satu murid yang begitu pandai mengatur waktu. Nah, dengan berjalannya waktu tentu ada di mana Mas Daeng sangat merindukan rumah. Hal apa yang menjadikan Mas Daeng itu sangat merindukan rumah itu? Di rumah tuh nggak perlu segan-segan. Segan apa nih, dalam hal apa nih? Dalam misalnya mau makan, masak sendiri. Tapi di sini ternyata belajar antri ya. Nah, itu yang tidak ada di sekolah lain. Ini pelajaran. Jadi yang tentunya pelajaran seperti antri ketika mau makan, antri dalam aktivitas lain, itu tentunya pelajaran yang tidak ada di sekolah lain. Ini namanya pelajaran kesabaran ya tentunya. Nah, Mas Daeng, apa hal yang menjadi kebiasaan khusus di aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Baitul Salam? Misalnya kalau maghrib begini, kalau malam begini, pada subuh begini, apa yang menjadi kegiatan khas di Pondok Pesantren Baitul Salam? Di sini tuh ada organisasi, bagian organisasi yang mengatur dalam hal belajar mengajar di sini. Terus apa? Katanya juga ada latihan pidato, itu apa namanya itu? Muhadharah. Oh, itu dulu sering ikut. Ya. Oh, Masya Allah. Mas Daeng senangnya materi apa nih kalau muhadharah itu? Kalau muhadharah ganti-ganti. Oh, jadi katanya juga selain bahasa Indonesia ada bahasa Arab ya kalau pidato itu ya? 3 bahasa. Masya Allah. Nah, paling sulit dari 3 bahasa itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, berarti bahasa Arab lebih mudah. Masya Allah ya. Nah, untuk orang-orang yang pernah berjasa bagi Mas Daeng di pondok ini, siapa orang yang paling menurut Mas Daeng itu berperan sehingga Mas Daeng merasa bahwa orang itu berjasa di Baitul Salam ini? Ya, ustadznya. Pernah diajak teman-temannya, muslimnya juga. Ya. Ada muslim yang begitu perhatian sama Mas Daeng? Ada dulu. Sekarang sudah ganti. Tapi dulu memang bagi Mas Daeng itu muslimnya itu sangat luar biasa ya. Jadi betul-betul memberi perhatian, mengingatkan sholat, mengingatkan ibadah yang lainnya ya, luar biasa. Kemudian bagaimana Mas Daeng ya menjaga komunikasi sementara jauh dengan orang tua? Apa yang dilakukan Mas Daeng berkomunikasi dengan orang tua ketika di Pondok Pesantren Baitul Salam? Kadang-kadang tuh minjem HP-nya musrik buat nelpon atau chat. Itu juga janjian tiap minggu dijenguk.
Dari Riau ke sini seminggu sekali? Bukan dari Riau, ibu tinggal di sini. Oh, ternyata ibu tinggal di sini. Ya. Jadi cara berkomunikasinya lewat HP musrifnya ya? Ya. Jadi tidak ada HP khusus selain HP musrif? Tidak ada? Nah, beberapa HP buat wartel gitu, telepon. Ada wartel khusus santri gitu. Jadi itu cara Mas Daeng berkomunikasi dengan HP orang tua sehingga bisa tetap terhubung ya komunikasinya dengan orang tua. Nah, tadi kan dijelaskan ada pengalaman-pengalaman menarik selama Mas Daeng mondok di Baitul Salam. Ada tidak pengalaman lucu yang Mas Daeng pernah alami selama mondok di Baitul Salam? Misalnya kalau makan satu piring bareng-bareng 5 orang atau apa ada ya? Kalau Setiap habis maghrib, itu kan kalau kami setiap habis maghrib itu makannya ayam. Nah itu pada lari-lari, rebutan itu. Karena puasa Senin Kamis ya. Berarti memang di sini santri selalu puasa Senin Kamis ya, diarahkan ya. Jadi itu menunya spesial. Lah itu hal menarik ya. Kemudian Mas Daeng, bagaimana kan ini sebenarnya Ramadan nih ya, apa hal yang paling Mas Daeng rindukan ketika Ramadan di pondok pesantren? Rasanya waktu Ramadan nih apa? Itikaf, waktu buka bersama pas sahur, waktu itikaf itu juga bukber bareng gitu. Itu apa bareng-bareng tiap malam murojaah. Jadi memang ada waktu murojaah di bulan Ramadan khusus ya. Dan biasanya ada itikafnya, tidak itikaf satu pondok misal di luar pondok pesantren atau ada yang lain gitu? Ada, itu itikaf di masjid-masjid sekitar sini. Biasanya berapa hari waktunya itikaf di luar pondok? Sekitar 3 hari. 3 hari. Nah, tentunya Mas Daeng ini selama 3 tahun kan sekarang udah kelas 3 ya, kelas 9 itu sudah banyak suka dan duka ya berada di Baitul Salam. Salah satunya adalah ketika tiba-tiba muncul rasa kangen dengan ayah atau ibu. Apa yang dilakukan Mas Daeng untuk menghilangkan atau mengalihkan rasa kangen atau rindunya kepada orang tua yang biasa lakukan Mas Daeng? Banyak ikut aktivitas. Berarti di sini cara untuk mengalihkan itu beraktivitas ya? Bukan malah ngelamun gitu ya? Biar nggak mikirin orang tua. Gitu ya? Bukan malah telepon orang tua, bukan. Jadi ternyata cara itu efektif ya? Efektif. Jadi cara efektif untuk mengalihkan rasa kangen, rasa rindu, ingin ke rumah itu malah ikut berbagai macam aktivitas ya. Tapi nanti lama-lama hilang ya rasa rindunya, Masya Allah ya. Nah, untuk kegiatan di Pondok Pesantren Baitul Salam dari sekian banyak ya program-program acara yang ada di Baitul Salam ini, yang paling favorit, yang paling disukai Mas Daeng apa dari sekian acara atau program-program yang ada di Baitul Salam ini? Untuk kegiatannya sendiri sih yang paling favorit lah, itu tuh ada Mahadoro. Itu seneng ya? Bukan pramuka juga. Jadi ternyata ada 2 yang disukai Mas Daeng ya. Mahadoro. Kenapa? Alasannya apa kok bisa senang dengan Mahadoro? Mahadoro ini rasanya kayak di tempat kita lebih banyak sosialisasi sama dan tentunya juga melatih public speaking ya. Percaya diri dan sebagainya. Jadi itu ternyata Mas Daeng favoritnya adalah Muhadharah dan pramuka. Jadi Muhadharah itu latihan berpidato ya, latihan ceramah dan sebagainya. Luar biasa. Kemudian menurut Mas Daeng, kan tadi harapan orang tua Mas Daeng belajar di Pondok Pesantren Baitul Salam adalah ingin menjadikan Mas Daeng soleh ya. Untuk Mas Daeng sendiri, apa motivasinya kok bisa menentukan pilihan sekolahnya di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam? Harapan Mas Daeng sendiri ketika mondok di sini? Pengennya tuh besok tuh jadi konten kreator. Jadi kreator tapi khusus Islam, tapi yang ramah gitu. Jadi mondok tuh biar kebiasaan
yang ngomong kasarnya tuh hilang, untuk public speakingnya bagus karena ikut muhadharah gitu. Dan dulu tuh kan malas sosialisasi, kalau konten kreator tuh latihan sosialisasi dengan orang dan jadi konten kreator yang soleh gitu ya kan, dan tentu juga konten-konten yang bermanfaat ya. Nah, kemudian Mas Daeng kan pernah misalnya kan ada saatnya libur di pondok, misalnya ada kegiatan pondok yang mengharuskan KPM libur. Nah, tentunya ada waktu luang. Mas Daeng ini punya trik khusus nggak untuk mengatasi kebosanan ketika waktu luang? Biasanya tuh nambah wawasan lewat baca novel, novelnya buku-buku. Baca buku. Di mana baca bukunya biasanya? Di asrama. Terus minjem di perpustakaan atau teman gitu. Jadi caranya adalah dengan membaca. Jadi untuk mengatasi kebosanan ketika waktu luang. Sepanjang pengetahuan Mas Daeng ini ya, menurut Mas Daeng fasilitas yang ada di Baitul Salam ini kira-kira apa yang fasilitas menurut Mas Daeng itu luar biasa? Misalnya perpustakaan, labnya, olahraganya dan sebagainya. Semuanya mendukung ya, semuanya mendukung. Semua mendukung ya. Dari masjid, asrama, lapangan sampai lab juga. Kemudian Mas Daeng, nah kembali lagi ke program yang ada di Baitul Salam ya. Selain fasilitas yang ada, menurut Mas Daeng program apa yang menarik atau yang paling Mas Daeng sukai selain tadi muhadharah, misalnya kegiatan yang lainnya ya, misalnya ada di Baitul Salam itu ada Arba'in Nawawi, ada tilawah, ada duha dan sebagainya. Menurut Mas Daeng apa yang menurut Mas Daeng menarik? Atau di asrama, kegiatan asrama apa? Kegiatan asrama yang paling Mas Daeng itu sukai? Mungkin waktu pramuka saja ya. Nah, kan di pondok pesantren itu banyak sekali santri dari berbagai macam daerah. Nah, momen atau kegiatan yang di situ ada unsur kebersamaan antar santri, kumpul-kumpul misalnya, kumpul seperti apa yang Mas Daeng senangi? Kumpul yang misalnya kita lagi nyari topik gitu, tiba-tiba ada yang ngobrolin gitu. Satu angkatan apa satu asrama? Biasanya beberapa gitu. Nah, kumpul-kumpul asrama ada nggak di asrama? Misalnya kumpul angkatan dan sebagainya untuk membahas tentang tema-tema pesantren, tema-tema yang selainnya itu. Ada. Biasanya sepekan atau tiap hari kumpul asrama itu? Tiap hari, biasanya tiap malam. Tiap malam. Apalagi kumpul angkatan kelas 9 ya. Iya. Merencanakan program-program kelas 9 ya. Iya. Nah, di antara sekian banyak ya ustadz dan ustadzah, muslimah ya, pernah tidak mendapatkan suatu nasihat yang betul-betul menyentuh atau betul-betul memberi motivasi kuat pada Mas Daeng sehingga merubah pola hidup Mas Daeng? Pernah. Ada. Apa motivasi yang diberikan sehingga Mas Daeng menjadi semangat pondok di Baitul Salam? Ada banyak sih. Salah satunya tuh buat jangan terlalu meladeni nafsu, menuruti hawa nafsu ya. Itu sehingga Mas Daeng lebih kontrol emosinya dan sebagainya. Nih Mas Daeng, hal apa yang betul Mas Daeng menjadi betah, menjadi nyaman, menjadi kerasan di Baitul Salam ini? Hal apa? Apa yang membuat Mas Daeng itu betah di sini secara umum? Betah di sini tuh ya, tempatnya juga enak. Habis itu temannya juga seru-seru. Nah, kemudian Mas Daeng selama di sini Baitul Salam kan sekarang tidak terasa sudah kelas 3 ya atau kelas 9. Apa harapan Mas Daeng untuk teman-teman sehingga bisa, atau Mas Daeng punya trik, punya pengalaman agar betah mondok? Apa
trik Mas Daeng ini sehingga betah di sini? Coba memahami tiap kegiatan sama coba ikut diikuti terus ya. Mana tahu nanti lama-lama tiba-tiba seru gitu. Itu akhirnya ya udah istiqomah ikut itu. Nah, sampai di sini, sampai hari ini kan orang tua terus berkomunikasi. Apa yang biasanya orang tua Mas Daeng itu nasihati? Buat hafalannya tuh di murojaah lagi, ditingkatkan. Jangan boros-boros juga. Awalnya jajannya. Iya. Mas Daeng dikirimi uang per bulan atau per minggu ini? Diisi per minggu. Per minggu, luar biasa ya. Tapi nggak boleh boros-boros ya. Ya. Jadi Mas Daeng terima kasih sudah bersama kami ya, ngebincang-bincang masalah pengalaman di Pondok Pesantren Baitus Salam. Apa yang ingin Mas Daeng ungkapkan untuk orang tua sehingga Mas Daeng bisa sampai hari ini betah di Baitus Salam, atau sudah banyak yang orang tua berikan kepada Mas Daeng selama mondok di Baitus Salam? Apa yang ingin Mas Daeng sampaikan kepada orang tua? Semoga keinginan kedua orang tua dimudahkan, diwujudkan. Apa keinginan orang tuanya Mas Daeng di sini? Juga nggak tahu. Jadi semoga harapan dari orang tua Mas Daeng bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Apalagi sudah banyak dikeluarkan oleh kedua orang tua, semoga menjadi amal soleh ya, menjadi kebaikan, terutama nanti di akhirat bermanfaat ya dengan apa yang dilakukan untuk lancarnya sekolah Mas Daeng di Pondok Pesantren Baitus Salam. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, demikianlah ya bincang-bincang kami dengan Mas Daeng. Siapa Mas Daeng? Dan Ricky Fahrizal. Daeng Ricky Fahrizal dari Riau. Masya Allah, tidak terasa sudah mau selesai di ya Pondok Pesantren Baitus Salam ya, SMPIT Baitus Salam Prambanan. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap bersama kami, satu majlis SMPIT Baitus Salam Prambanan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.